Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita dimudahkan, dilancarkan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Doakan ya. Semangat. Elsa. Hadir semua, alhamdulillah. Sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan karena sekarang sedang musimnya kayak gini, banyak yang sakit. Kalau dilihat dari kelas sudah rapi, berarti udah siap. Supaya tetap semangat belajarnya. Nanti kalau misalnya ibu bilang semangat belajar matematika, kamu jawab 3 kali ya. Semangat belajar matematika. Oke, masih semangat. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat bulat positif. Ada yang masih ingat pohon faktor? Ini di SD sudah ya. Nah, misalnya kita punya soal seperti ini. Faktorisasi prima dari 72. Kita buat pohon faktornya. Nah, 72. Kira-kira habis dibagi berapa? 2 habis kan? 2. Berapa tuh? 36. Kemudian 2 lagi. Berapa? Berapa lagi? 2. Berapa? 9. Lagi? 3. 72 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk bilangan berpangkat. Makanya, kenapa kita mengingat ini? Karena untuk yang kita pelajari hari ini, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Manfaat bilangan berpangkat dalam kehidupan. Nah, kita tahu di situ ada gambar matahari dan bumi. Jarak matahari dan bumi menurut NASA itu berjarak 93 juta mil atau sekitar 150 juta kilometer. Kalau ditulis dalam matematika itu nolnya banyak. Nah, maka angka besar ini, bilangan besar ini tidak praktis untuk dituliskan. Disinilah kegunaan bilangan berpangkat. Untuk apa? Supaya kita menulisnya lebih sederhana. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan model pembelajaran problem based learning dengan model metode diskusi, tanya jawab, dan pendekatan STEAM. Kalian mampu yang pertama menentukan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif, membandingkan bilangan berpangkat besar, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di sini ada masalah. Itu gambar apa ya? Nah, tadi di kecamatan katanya akan diadakan lomba gerak jalan. Madrasah kita akan mengikuti lomba dan ternyata di madrasah kita itu yang mendaftar ada 27 orang. Bagaimana cara membagi regu dan menyusunnya agar terlihat rapi dan dapat memudahkan panitia dalam menghitung jumlah peserta tiap perwakilan. Nah, masalah ini kalau kita identifikasi, kita dapat menyelesaikannya dengan bilangan berpangkat. Salah satunya dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba tonton YouTube-nya. Akan membahas tentang konsep dasar perpangkatan. Katanya bilangan bagaimana? Yang perkaliannya diulang. Kalau bilangan diulang, angkanya sama atau tidak? Sama. Contoh ya seperti ini. Ada A pangkat N. A kali A kali A kali sekian sampai dengan A. Dan sebanyak N faktor. Tadi yang A itu, yang tadi kalian simak di YouTube tadi ya. A-nya itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Dan N-nya tadi disebut apa katanya? Atau apa? Kita ada contoh. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan 243. Tidak habis dibagi 2 ya, berarti angka berapa? 3. Kemudian berapa tuh? 21. Oke. Kalau 3 berarti berapa? 2. Masih bisa? Masih. Berapa? 3. Masih bisa? 3. Tidak semua. Berarti 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. 8 pangkat 9 dan 9 pangkat 8. Menurut kalian, mana yang lebih besar? Membandingkan bilangan berpangkat
yang besar, kita dapat melakukan percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil tetapi dengan pola yang sama. Kita mulai dengan angka 3 dulu ya. 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. Nah, kita tidak bisa langsung menyebutkan berapa sih kurang dari atau lebih dari. Kita harus cari dulu 3 pangkat 4 itu berapa. Dan 4 pangkat 3 itu berapa? Apa? 60? Nah, berarti kalau kita tuliskan ini 64, yang ini 81. Berarti mana yang lebih besar angkanya? Berarti tandanya kurang dari atau lebih dari? 5 pangkat 6 atau 6 pangkat 5? Nah, kenapa menurut kalian itu lebih besar? Kesimpulannya balik lagi ke soal 8 pangkat 9 dengan 9 pangkat 8. Mana yang lebih besar? Jadi 8 pangkat 9 lebih dari 9 pangkat 8. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Ya, solusinya dari yang tadi ya. Solusi dari permasalahan awal. Ada 27 orang yang mendaftar. Bagaimana cara supaya lebih rapi lagi dan dapat memudahkan panitia menghitung jumlah peserta tiap 27. Kita buat power faktor berarti ya. 20. Jika terdapat 3 regu dan tiap regu itu terdapat 3 baris, tiap baris itu terdapat 3 orang, maka jumlahnya akan tepat berapa? 27. Bisa kita tuliskan 27 itu sama dengan 3 dari 3 sama dengan 3. Oke, nah sekarang saatnya berdiskusi. Sudah dibagi kelompok ya? Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan dimulai. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini tentukan bilangan genap positif dari bilangan berikut. 1. Negatif 212 pangkat 99. 2. Negatif 218 pangkat 92. 3. Negatif 246 pangkat 88. 4. Negatif 297 pangkat 86. Penyelesaiannya agak sulit menemukan hasil dari bilangan berpangkat besar di atas. Untuk dapat menyelesaikannya, kalian dapat melakukan percobaan untuk bilangan-bilangan kecil, tetapi memiliki pola yang sama. Di sini bilangan genap positif, negatif 6 pangkat genap 2. Negatif 6 pangkat 2 sama dengan negatif 6 kali negatif 6 sama dengan 36. Genap positif. Bilangan genap negatif, negatif 4 pangkat genap
Negatif 4 pangkat 4 sama dengan negatif 4 kali negatif 4 sampai 4 kali sama dengan 256 genap positif. Selanjutnya negatif 2 pangkat 6 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dan sampai 6 kali sama dengan 64 genap positif dan seterusnya. Setelah melakukan percobaan tersebut, kalian dapat menyimpulkan bahwa bilangan genap negatif pangkatnya genap, hasilnya genap positif. Kembali ke soal. Dari keempat soal, carilah bilangan genap negatif pangkatnya genap. Jadi bilangan genap positif ditemukan di nomor 2 dan 3 positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Barangkali ada yang beda. Untuk kelompok 1 bagaimana? Beda katanya. Bedanya di mana? Dari kelompok 4. Kalau hasilnya sama enggak? Sama. Bedanya di mana? Bedanya bilangannya. Kalau di kelompok 4 itu bilangannya negatif 6 ya. Kalau ini? Negatif 8. Nah, coba dibacakan. Sama dengan negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sampai 6 kali. Sama dengan 4096 genap positif dan seterusnya. Setelah melakukan percobaan tersebut di atas, kalian dapat Bilangannya genap, pangkatnya genap, hasilnya genap positif genap positif. Jadi dari 1 sampai 4 itu mana yang genap positif? 2 dan 3. 2 dan 3. Sama berarti ya, hanya beda angkanya saja. Ya, utama buat kelompok 1. Ya, jadi lagi untuk yang kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan 4 semuanya benar. Hanya tadi ada yang menanggapi beda angka saja ya. Ya. Kita sampai pada kesimpulan. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ya. Oke, Dimas. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang yang angkanya sama. A pangkat E. A disebut bilangan pokok atau basis dan E disebut pangkat. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Ada yang belum dipahami? Paham semua? Oh, paham semua, berarti kalian bisa jawab ini. Nah, ini dulu ya. Coba, di sini ada kuis. Yang pertama, siapa yang bisa acungkan tangannya? Saya. Ya, Nana, jawabannya C. D. Coba kita lihat benar atau salah. Yang individu ya, silakan sediakan kertasnya. Dijawab. Selesai ya? Oke. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Selesai materi kita hari ini. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri silakan dipimpin berdoa dulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai.